Ini alasan ya kenapa altcoin sekarang mengalami kenaikan ya, dan BGB mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, hype juga, dan koin kentut juga. Oke, penyebab pertama adalah ya yang satu, kemarin saya bahas Bitcoin dominant dan dia sempat mengalami kenaikan ya di sekitar sini ya, mengalami kenaikan untuk BTC dominant. Kita akan ulang lagi analisisnya. Yang pertama di sini, structure market dari Bitcoin dominant ya, di sini mengalami breakout ya. Ketika dia breakout, maka swing low yang di sini ya, yang ini ya teman-teman, itu dia sedang mengalami change of character ya. Nah, ini change of character, dia strukturnya di break ya. Nah, itu ada indikasi bahwa tren akan mengalami kelanjutan penurunan. Begitu teman-teman. Nah, kedua, dia sempat naik karena di atas ada supply ya. Di sini area supply. Nah, dia termitigasi, kemudian dia breakout lagi dan membentuk boss ya. Artinya dia membuat struktur baru ya dari seperti ini. Break. Nah, ini change of character ya. Kemudian dia melanjutkan lagi penurunannya ketika dia uh, naik sedikit, kemudian dia turun lebih banyak. Nah, dan ini disebut boss karena dia rejection di area supply-nya ya, seperti ini. Dan dia sempat naik lagi ya, karena tren selalu berbentuk seperti ini ya. Nah, sekarang kita berada di area sini. Nah, untuk BTC dominant. Nah, kalian lihat kita berada di sini ya teman-teman. Di sini. Ini ya. Kita lingkarkan ya, ini kita di sini. Nah, jadi kalau kita buka daily ya. Nah, di sini kalian lihat ada supply ya. Di sini. Kemudian, nah ini kenapa nggak bisa kena ya? Karena supply-nya pindah di sini. Nah, karena ini inside bar. Oke, kita dapat. Kita ganti ke sorry, wait. Oke, kayak gini ya, lebih enak seperti ini ya. Nah, dia termitigasi di sini. Nah, dia akan melanjutkan penurunannya ke swing low selanjutnya untuk BTC dominant. Jadi dia trennya sekarang turun teman-teman untuk BTC dominant ya, karena dia sudah mitigasi di area supply yang mengakibatkan semua altcoin naik ya. Yang kemarin kita bahas kan di sini, dia naik di sini ya kemarin ya, karena kemarin videonya nggak kerekord ya, entah kenapa. Sekarang kita record lagi. Oke. Dan kita akan lihat koin-koin, kita nggak bahas mimic coin ya, kita nggak bahas koin micin di Dex Screener, kita ngebahas koin yang bagus-bagus untuk hari ini. Menurut saya narasi untuk kedepannya yang bagus itu AI juga ya, itu Fed lumayan kenaikannya ya. Di sini Fed sangat tinggi ya naiknya, kalian lihat. Kemudian Sui kita cek dulu, ini Sui saya sempat apa ini analisa ya. Oh, ini sempat analisa ya, dan dia sempat turun tapi nggak sampai ke bawah. Jadi kita fokus ke BTC dulu ya, coba kita lihat mother of crypto ya. Kita secara tren kita lihat dulu ya teman-teman. Kalau secara tren daily ya, kalau kita lihat Bitcoin bagaimana? Untuk kita lihat sekarang dia mengalami kenaikan ya, dari atas dari bawah ke atas turun, kemudian dia mengalami kenaikan, dia break. Nah, ini dia sweep liquid ya, ngelikuidasi semua orang-orang yang open long, dan ada yang nge-short juga di sini pastinya karena ada pakai teknik breakout atau sell stop. Nah, ada yang pakai buy limit, itu profit karena dia pakai teknik supportnya dipasang buy limit. Nah, ini dia profit lumayan ya. Oke, kemudian dia naik sehingga di sini membuat break of structure ya.
Tapi di sini dia belum valid ya. Karena dia belum valid, kita akan rubah ke kita rubah ke H4. Di H4 juga belum valid ya, teman-teman. Bosnya ini belum valid. Jadi ini masih sweep saja ya. Dan ini ada chance bisa saja dia turun ya, tapi masih rada-rada masih bagus ya. Yang penting jangan sampai dia ngelewat swing yang di bawah ini ya. Kita harus cari core-nya dulu ya, structure market yang core-nya ya. Oke, di H4 kita lihat di sini dia belum kebentuk semua ya, teman-teman. Belum ada. Oke, ada satu ya, teman-teman. Di sini dia nge-liquid semua ya. Area teknik-teknik supportnya ya. Di sini ada pakai teknik support, pasti di liquid semua ya. Jadi dia ada yang sampai kena SL ya di sini. Ya, misalnya sini ada open posisi buy, stop loss di sini ya udah kena SL gitu. Dan yang open sell stop mungkin breakout dia profit ya di sini. Ya. Konkret ya kalau yang pasang sell stop ya atau teknik breakout. Tapi di sini kita lihat dia sudah jadi breakout structure ya, karena di sini menjadi swing high dan swing low ya. Dan ini ada indikasi menjadi swing high yang valid ya. Dan kalian lihat di sini dia sempat nge-sweep juga, meliquid semua dan sekaligus yang di low ini. Kalau kita lihat di H4. Kemudian dia naik dan belum terjadi boss ya, karena balik lagi ya, karena dia belum nutup candle. Dan ini masih berada di area golden ratio ya, teman-teman. Kalau kita lihat BTC, kita tarik dari sini. Sorry, kebalik ya. Oke, benar-benar. Dari bawah ke atas kita tarik ya. Dan di sini marketnya turun. Ya, di sini kita lihat yang gunakan golden ratio, kita lihat price atau level. Nah, di sini 0,6114. Itu area yang potensial untuk mengalami kenaikan ketika market sudah di harga yang golden ratio disentuh ya. Di sini market sempat mengalami ranging ya di area sini. Nah, ini area ranging untuk Bitcoin. Apakah Bitcoin mengalami kenaikan atau breakout di fase ini? Apakah ini fase akumulasi? Ya, mungkin ya fase akumulasinya di sini ya. Karena saya ngeliat sini banyak banget areanya ranging semua ya. Dan apakah potensi di bulan depan atau Januari mengalami kenaikan? Ya, balik lagi ya. Fase ini selalu terjadi ya setiap halving ya. Apalagi setelah halving Bitcoinnya ya. Mungkin di bulan Januari, Februari itu sudah mulai marketnya jual cicil-cicil ya. Karena di situ sudah banyak yang ibaratnya harga sudah benar-benar tinggi ya. Jadi mungkin banyak banget yang akan ngejual perlahan-lahan untuk Bitcoin. Dan ya, kita akan cari koin apa ya? Nggak ada koin apa lagi ya, kita fokus cicil aja ya. Ketika marketnya turun sekitar 40% ya, itu sebaiknya beli aja ya, karena itu area yang bagus untuk membeli. Teknik saya ya, menurut saya yang paling oke kalau mau beli koin spot ya, cari koin yang market capnya besar ya. Kemudian kalau kita lihat banyak yang dibahas, kemudian kalaupun marketnya lagi crash, biarkan marketnya turun sampai 40%-an ya. Kalau market udah turun 40%, kita bisa beli ya. Beli di sini. Misalnya kita mau beli koin totalnya 1 juta, misalnya 1 juta. Nah, misalnya kita beli PP 1 juta ya. Di sini kita kalau bisa beli 2 kali pembelian ya. 2 kali pembelian artinya ketika market turun 50% ya, yang kita buat di sini 50%,
kita wajib membeli ya atau cicil ya. Cicil ketika ya marketnya turun gitu. Belinya berapa? 500.000 teman-teman, 500.000. Nah, jadi pertanyaan kita adalah apakah market akan turun lagi atau dia akan naik? Kalaupun naik kita untung, kalau turun ya kita rugi. Bukan rugi banget karena kita sudah dapat harga yang paling bagus ya. Dan kalaupun turun, kita tunggu marketnya turun sampai 70%-an ya. Nah, ketika market 70%, kita tembak lagi 500 ya. Jadi total yang kita invest di PP ya itu 1 juta teman-teman, 1 juta. Nah, dan ketika kita beli di sekitaran minus 70% drawdownnya, maka yang di 500k ini yang di awal kita beli itu paling tidak menturunnya, kita ukur ya dari sini ya. Sorry, di sini ya. Di mana ya teman-teman, kita cek dulu. Kalau kita belinya di sini 40%-an, nah kita bisa tarik di sini ya 70%. Itu 40% juga minus kita 500 kali. Anggap aja uang kita lagi sisa 250k. Nah, begitu teman. Tapi kita injek lagi 500, jadi totalnya 750k. Atau kalau kita bulatkan, itu minus kita sekitar 25% ya. Tapi ini market sudah benar-benar harga paling bagus ya. Udah paling benar-benar turunnya itu udah drawdownnya udah lumayan. Tapi barangnya masih bagus. Nah, itu namanya diskon. Begitu teman-teman tekniknya. Tapi syaratnya memang koinnya memang banyak ya penggemarnya, kemudian market capnya besar ya, seperti PP itu banyak yang gemar, Shiba, Bong, kemudian Wave, yang sekarang ini Pengu ya, lagi yang hits ya, itu juga bisa ya. Tapi yang saya lihat ya, kalau koin-koin meme coin tuh jarang banget dia istilahnya turun ya, kayak istilahnya rakpol itu ya, saya ngelihat. Walaupun kenyataannya meme coin tuh lebih berbahaya dari koin altcoin yang lain ya, seperti koin-koin kalau BNB itu kan dibandingkan dengan itu ya jelas fundamentalnya bagus BNB ya. Tapi kalau seperti Luna itu kan bagus juga fundamentalnya, tapi kenapa dia turun bisa ngerapul ya, bisa bener-bener crash ya. Balik lagi ya, kita nggak ada yang tahu ya masalah market ya. Tapi selama saya lihat koin ya, koin meme itu jarang banget dia turunnya seperti Luna itu ya, jarang banget dia, nggak seperti Luna. Walaupun dia turun tapi nggak ketinggalan itu ya, nggak istilahnya harganya itu nggak bikin sampai 99% minus itu, dari 1 juta sampai 1.000 rupiah itu nggak sampai gitu selama meme coin ya yang besar itu ya. Tapi koin micin seperti di DEX itu bisa terjadi. Tapi kalau koin-koin meme ya kayak PP, kemudian Shiba Inu dan Wave dan lain sebagainya, Doge, itu jarang banget ya. Saya ngeliat nggak ada pun gitu ya. Kalau sudah di listing dicek gitu. Jadi itu aja sih menurut saya. Jadi sebaiknya invest yang apa? Invest yang banyak orang yang ngebahas, itu aja sih menurut saya. Dimana uang itu banyak, dimana uang tuh beredar ya, dimana koin itu lebih banyak diinvest sama orang-orang, disitulah kita masuk misalnya. Itu ya teman-teman. Misalnya kayak untuk saat ini kan kita tahu narasi AI yang lagi hits ya sekarang, maka lebih bagus kita cicil AI ya, yang berbau-bau AI gitu, seperti Fed ya, kemudian banyak lagi ya, ada nih. Itu aja sih menurut saya. Dan oke, sekian video saya. Terima kasih dan selamat malam teman-teman.